Oke. Selamat siang Bang Doni dan yang lain. Bang Doni ini minta pendapat dari Kang Doni tentang kasus dari Amar Joni yang telah 4 kali menggunakan narkoba dan diduga melakukan menjadi otak peredaran narkoba di lapas. Nah, menurut Kang Doni terkait dengan kasus Amar Joni dari kacamata hukum lihatnya seperti apa, Kang? Ya, kalau memang kita lihat urut-urutan kejadiannya ya, sebagai pengguna juga bukan pengguna yang terlalu aktif karena waktu yang pertama kan ganja, terus yang kedua, ketiga, keempat kan ya sabu. Nah, kalau sebenarnya bisa dapat dimungkinkan diduga menjadi pengedar, bisa saja karena orang akan melihat dari seringnya Amar Joni melakukan berulang-ulang hal yang sama. Tetapi kan kita tidak bisa melihat kacamata sebelah mata saja di situ. Kita banyak faktor. Apakah dibenarkan? Apa mungkin nanti di lapas lembaga pemasyarakatan ada pengedaran seperti itu? Apakah Amar Joni betul masuk dalam jaringan pengedaran? Berarti dia kenal juga dengan pemasoknya. Kita lihat aja kehidupannya Amar Joni. Kalau dia memang benar sebagai jaringan pengedar, tentu hidupnya lebih sejahtera dibanding sebelum-sebelumnya. Kan menyangkut daripada ekonomi juga akhirnya. Ujungnya dari pengedar itu adalah ekonomi, sumber ekonomi. Nah, kita lihat apakah Amar Joni itu ekonominya lebih baik atau memang terpuruknya seperti apa adanya. Kalau kita melihat kan nggak jauh berbeda ya dari pertama sampai hari ini. Kita lihat keadaannya memprihatinkan kalau saya melihatnya. Nah, itu sekali lagi. Dan ini juga seiring dengan pernyataan Dirjen Pas. Dirjen Pas pun menyatakan bahwa Amar Joni bukan pengedar. Nah, ini kan orang nomor 1 loh di pemasyarakatan loh. Ini luar biasa. Nah, tentunya ini juga diikuti oleh pihak-pihak lainnya, terutama Kalapas di situ tempat Amar Joni. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kok bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan? Nusa Kambangan kan buat penjahat yang udah super lah di sana. Apakah iya? Tetapi setelah dipindahkan ada statement dari Dirjen Pas itu yang menyatakan Amar Joni bukan pengedar. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar, gitu ya. Sebenarnya Amar Joni posisinya di mana? Kalau kita lihat persidangannya, kita ikutin persidangannya juga nggak ada yang menyebutkan satu pun memperkuat bahwa Amar Joni pengedar di sana. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, minta tanggapan Abang Kang Doni juga tentang rumor yang berkembang Amar Joni dipindahkan ke lapas karena tidak mau membayar ratusan juta. Apakah itu mungkin bisa terjadi ketika seorang tahanan tidak mampu membayar, akhirnya dijebloskan ke tahanan yang lebih berat di lapas Nusa Kambangan? Menurut saya sih nggak ada seperti itu ya. Setahu saya nggak ada hal-hal seperti itu. Kalau nggak bisa bayar, umumnya nih ya, bukan kewajiban ya, umumnya ya, bahwa lapas tidak mendapatkan lapas yang layak, itu aja. Nggak wajib dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini ada apa nih kalau dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ini menjadi pertanyaan besar, menjadi PR besar yang untuk publik harus tahu nih masalahnya kenapa. Tapi kalau soal Amar Joni tidak sanggup bayar sekian ratus juta, itu bukan soal dia nggak bisa bayar pindah ke Nusa Kambangan, tapi enggak. Biasanya umumnya ini kan bukan rahasia umum lagi, bahwa ingin selnya lebih baik, ya pasti ada harganya. Ya itu dulu, saya nggak tahu sekarang bagaimana. Menurut Kang Doni sendiri tentang kalau pengguna narkoba, apakah juga efektif untuk direhab? Apakah model yang rule yang seperti apa yang membuat orang menjadi jerah terkait dengan narkoba itu sendiri? Nah, ini yang sangat apa ya? Kan sebenarnya memang udah ada aturannya sendiri. Pengguna itu tidak ditahan, gitu. Tetapi karena berulang-ulang, ya mungkin dapat ditahan, gitu. Nah, efek jerahnya kalau ditahan tidak membuat efek jerah. Bahkan dia punya komunitas sendiri tuh ya. Di lapas itu punya komunitas sendiri akhirnya. Nah, ini bukan yang jadi sadar, bukan jadi nggak benar. Kalau menurut saya seperti itu. Dan sidang kemarin juga pengacaranya juga mengajukan eksepsi keberatan. Menurut Kang Doni itu sebagai langkah yang tepat ketika pengacaranya mengajukan eksepsi keberatan terhadap JPU karena merasa Amar Joni tidak melakukan hal itu dan bukan sebagai pengedar narkoba. Nah, kalau itu rekan saya
Pak Iming yang bisa jelaskan. Nggak bisa komentar, nggak ngerti perkembangan kasusnya soalnya. Oke, jadi kalau keberatan ya itu kan memang dari hak pengacara mengajukan Iya. keberatan untuk kepentingan kliennya ya. Jadi menurut saya ya sudah cukup baik, tinggal mengajukan keberatan diikuti oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada. Kalau diperkuat oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, tentu keberatan ini bisa dikabulkan. Menurut Kang Doni tentang permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia dan juga akhirnya artis menjadi terjerat oleh narkoba, seberapa parah tentang bahaya narkoba itu sendiri? Apakah bisa dikatakan Indonesia sudah ada narkoba, dan apa langkah hukum yang bisa dilakukan ke depannya untuk memutus mata rantai narkoba itu sendiri? Ya, ini narkoba ini kan karena undercover. Pergerakannya di bawah tanah yang kita nggak pernah tahu. Nah, ini juga tinggal pintar-pintar aja. Dan saya rasa polisi udah lebih hebat, ada tim cyber itu yang dia bisa bekerja secara silent di mana peredaran narkoba, karena cyber itu kan dia bisa patroli di medsos ya, bisa patroli di grup-grup WA, dia bisa masuk. Nah itu saya rasa lebih ditingkatkan aja lagi gitu ya, karena memang nggak ada lagi cuman pengawasan itu aja yang ada. Pintar-pintar kita, lingkungan kita, ya harus pengawasan lah itu. Nah pastinya itu. Nah baik, kedepannya perlu juga nggak pengawasan lebih ketat dari BNN dan bekerja dengan Polda, apalagi kemarin kan sempat kecolongan yang 2 ton ya narkoba masuk ke Indonesia, melihat yang begitu besarnya narkoba masuk. Nah ini melihat begitu permasalahannya begitu kompleks, akhirnya Indonesia menjadi negara tujuan narkoba. Nah melihatnya seperti apa? Kalau itu memang sekarang masih negara tujuan, karena di sini konsumsinya makin tinggi, penggunanya makin tinggi. Nah saya melihat BNN juga kan belum lama ini udah aktif nih, sejak Pak Suyudi di situ ya pegang kepala BNN, terus dia juga dengan Polda Metro, dengan mana dia kerjasama yang menggerebek kampung-kampung Bahari lah, kampung Ambon lah apa. Nah situ sumber-sumber memang di situ ada perkampungan yang sumber-sumber memang pusatnya narkoba gitu, makanya disikat di situ. Karena memang, ya maaf ini, Polsek bukannya nggak bisa deteksi, cuma Polsek nggak ada kemampuan untuk melakukan itu. Makanya BNN langsung, saya setuju banget tuh, BNN bersama Sat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi itu. Dan ini juga bukan itu aja, harus rajin-rajin juga sering-sering di tempat-tempat hiburan malam, ya, tempat clubbing gitu. Ini perlu karena apa? Karena pusat peredarannya ya di situlah. Kalau di masyarakat tentunya sangat sedikit, gitu ya, dan mudah terdeteksi lah. Cuma yang saya sayangkan ada juga yang memaksakan harus mencari korban narkoba dengan memancing kawannya apa, padahal tidak melakukan narkoba, dititip lah ada cepu-cepu itu. Nah ini yang nggak boleh terjadi, ya. Jadi juga saya rasa harus polanya harus sudah berubah. Nggak boleh lagi ada semacam seperti itu, gitu, supaya benar-benar nantinya benar-benar clear gitu. Nah ini kan inginannya dari Amar Joni juga inginnya sidang secara online dan hadir dalam persidangan. Itu apakah itu sudah tepat ketika dalam persidangan harus dihadirkan secara langsung untuk mendengar apa permasalahan dan segala macam terkait dengan kasus narkoba itu sendiri? Karena bukan kasus narkoba saja, semua perkara kami sering melakukan sidang online akhirnya, tapi hasil tidak pernah maksimal. Keterbatasan dari komunikasi, keterbatasan kita menjawab, keterbatasan kami sebagai PH, penasihat hukum ya, untuk apa sih keluhannya, apa masalahnya, untuk konsultasi bertanya itu agak kesulitan. Dan tambah lagi kalau jaringannya nggak bagus nih kan, ini menjadi Kendala sangat juga lagi ya, menjadi kendala dalam sidang online. Gitu. Nah, jadi itu kalau seperti itu apa yang harus dilakukan oleh pihak pengacara Amar Joni agar bisa Amar Joni dihadirkan dari lapas ke hadir langsung ke sidang? Apa yang harus dilakukan? Sebaiknya PH-nya itu melakukan permohonan pada ketua majelis untuk dilakukan sidang offline. Gitu. Karena sampaikan aja kendalanya apa, kendala dalam sidang online itu apa, gitu ya. Jadi kami, terutama kami sebagai penasihat hukum, sebagai PH-nya itu, pokoknya kalau sidang online itu kami punya keterbatasan. Komunikasi dengan
klien kami juga agak kesulitan dan sangat dibatasi kan karena mereka nggak punya HP, gitu, nggak pegang HP, jadi dibatasi. Nah, ini menjadi kendala dan dapat merugikan kliennya nanti. Gitu. Ya, jadi satu hal ya penasihat hukumnya untuk menyampaikan kepada ketua majelis dilakukan sidang offline agar menjadi sidang bisa lebih terbuka lagi. Nah, ini kan rumornya juga Ahmad Joni tidak bisa hadir secara langsung ke sidang karena ada tekanan dari pihak-pihak yang melarang Ahmad Joni untuk hadir dalam persidangan ini. Apakah mungkin terjadi ada tekanan sehingga Ahmad Joni tidak bisa hadir ke persidangan? Jadi tidak hanya ada yang intervensi ya. Iya, Kalau saya lihat sekarang gini deh, logikanya sederhana. Kalau sidangnya bisa di Jakarta Selatan ya, Iya. sidang Jakarta Selatan, Nusa Kambangan ke Jakarta Selatan terlalu jauh. Gitu. Nah akhirnya nanti ada polemik, oh ya harus kalau gitu pindahkannya titik dulu di Cipinang atau titik di Salemba. Nah ini yang menjadi kendala ke depannya nanti akan seperti itu. Jadi kenapa, ini kan feeling kita aja nih. Iya. Kenapa tidak mau online, tidak mau offline, karena jauh jaraknya Nusa Kambangan ke selatan, Jakarta Selatan. Nah itu yang menjadi kendala. Nah cuma saya nggak tahu pertimbangan majelis hakim sampai belum mau untuk menjawab keberatan atau keinginan dari kuasanya Ahmad Joni. Nah, apakah juga mungkin ketika Ahmad Joni dipindahkan ke lapas juga akan terjerat hukuman yang lebih berat dan hukuman mati bisa mengancam Ahmad Joni ketika di lapas Nusa Kambangan kan? Nah, jadi nggak mesti juga, nggak mesti ya terjerat, tergantung nanti pembuktiannya aja di persidangan. Kalau terbukti memang sebagai pengedar, ya ada kemungkinan hal ke sana. Tapi kalau nggak terbukti sebagai pengedar, ya otomatis bebas seberapa lama dia ditahan aja itu hukumannya. Gitu. Nah, kemarin juga ada yang menarik ketika Ahmad Joni mengatakan bahwa dia merasa stres dan depresi ketika berada di lapas Nusa Kambangan. Nah, itu kan juga apakah hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dari JP untuk bisa mempunyai rasa iba atau kasihan terhadap Ahmad Joni untuk bisa dipindahkan atau meringankan hukumannya? Ya kemungkinan semua ada. Semua keputusan ada di ketua majelis dan anggota majelis lainnya ya. Stres ya pasti stres lah. Nusa Kambangan kan jauh dari mana-mana. Mau kemana dia? Gitu. Kan juga dia berarti bergaulnya dengan tahan napi-napi yang kelas berat semua. Kalau di sini kan di Jakarta kan enggak lah. Mungkin ya oke bisa ditaruh di rombongan narkoba atau dicampur dengan yang lain kan masih lebih aman gitu. Dibanding harus jauh kan yang serem-serem aja itu dengannya. Jadi otomatis ya kemungkinan bisa depresi, stres itu kemungkinan bisa terjadi. Berarti masih ada celah untuk Ahmad Joni bisa pindah ke lapas di Jakarta ya kan? Nah, kuncinya satu, ketua majelis kalau mengizinkan, izin ketua majelis pasti dipindah.